Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel Kono Kono Tani, channel belajar tani bersama. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan sedikit memberikan pengalaman saya lagi tentang bagaimana cara agar jagung tetap subur meskipun untuk saat ini pupuk langka dan mahal ya guys. Oke, langsung saja. Dengan caranya saya memakai 4 cara ya guys, memakai 4 pupuk dan sebelum saya lanjutkan ke video selanjutnya, saya tekankan lagi untuk teman-teman semuanya, untuk jagung saya yang di ladang satunya ini, nah, yang hanya mampu menampung benih 6 kilo, itu hanya saya lakukan pemupukan 1 kali guys, hanya 1 kali ya, dan itu pun pupuk dasar guys, hanya pupuk dasar. Dan selanjutnya saya menggunakan pupuk tambahan selain pupuk Ponska dan urea. Oke, langsung saja mari kita bahas untuk cara yang pertama. Oke, untuk cara yang pertama kemarin saya menggunakan pemupukan dengan micin ya guys. Nah, untuk caranya sendiri sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya. Untuk cara pemupukan micin bisa dikocor maupun disemprotkan ke dalam tanaman ya guys. Dan saya mengaplikasikan pupuk micin yaitu di usia 17 hari setelah tanam, kemudian di usia 35 hari setelah tanam. Kemarin hasilnya juga bagus. Dan kemudian untuk caranya sendiri, untuk setiap 1 liter air itu bisa dicampur dengan setengah sendok makan ya guys. Jadi kalau 2 liter itu bisa dicampur dengan 1 sendok makan. Oke, jadi hasilnya kemarin juga sangat bagus. Oke guys, dan untuk cara yang kedua yaitu kemarin saya melakukan pemupukan atas menggunakan Gandasil D ya guys, atau pupuk daun. Nah, untuk hasilnya sendiri kemarin sudah saya jelaskan di dalam video saya kemarin, sudah saya bahas ya. Dan untuk cara penggunaannya juga saya sudah bahas. Untuk kemarin saya melakukan pemupukan Gandasil D di usia 25 hari setelah tanam ya. Jadi setelah saya micin di hari 25 setelah tanam itu jagungnya saya pupuk menggunakan Gandasil D ya. Kemudian untuk pemupukan yang kedua saya melakukan pemupukan Gandasil D di hari 40 hari setelah tanam. Untuk caranya sendiri kemarin sudah saya bahas. Dan kenapa saya menggunakan pupuk Gandasil D? Nah, selain harganya murah, karena pupuk Gandasil D itu mengandung 20% nitrogen yang sangat dibutuhkan untuk tanaman jagung ya guys. Jadi tanaman jagung sendiri mayoritas atau memang sangat membutuhkan nitrogen, unsur nitrogen, karena jika tidak terpenuhi maka jagungnya akan kuning-kuning ya. Ini jagung saya subur, bisa dilihat di sini. Nah, untuk jagung saya ini saya tekankan untuk teman-teman semuanya, ini umurnya 51 hari setelah tanam ya. Ini sudah waktunya untuk berbunga. Itu pucuknya sudah mulai lancip ya. Mungkin 1 minggu lagi atau 5 hari lagi akan berbunga. Oke, selanjutnya kita akan memasuki cara yang ketiga ya guys. Oke, untuk cara yang ketiga sendiri kemarin saya melakukan pemupukan menggunakan NPK Mutiara yang baru saja kemarin saya lakukan ya. Jadi untuk pemupukan NPK Mutiara memang dari segi harga itu harganya lebih mahal daripada pupuk urea dan Ponska ya. Cuman kemarin saya mengakali atau membuat inisiatif untuk membuat NPK Mutiara menjadi lebih irit, yaitu dengan cara menjadikan pupuk NPK Mutiara 16 itu menjadi pupuk cair ya guys. Nah, kemarin sudah saya bahas di videonya yang sebelumnya mungkin ya. Untuk caranya sendiri kemarin saya menyemprotkan kepada tanaman di umur 45 hari setelah tanam guys. Jadi setelah saya pemupukan menggunakan Gandasil D di umur 45 hari setelah tanam, saya melakukan pemupukan menggunakan NPK Mutiara ya. Nah, untuk teman-teman bisa melakukannya untuk pemupukan menggunakan NPK Mutiara bisa 2 kali penyemprotan, yaitu di antara hari 20 sampai hari ke-30 setelah tanam. Jadi untuk hasilnya saya kira juga sangat bagus ya, karena untuk 1 penyemprotan saja menggunakan NPK Mutiara itu hasilnya sangat bagus seperti ini. Nah, untuk dosisnya sendiri perlu saya tekankan dan saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, untuk penggunaan NPK Mutiara 16
itu harus sesuai dengan dosis ya guys, karena kalau tidak sesuai dengan dosis maka yang terjadi adalah daun jagung akan gosong, dipastikan akan gosong. Nah, kemarin sudah saya jelaskan untuk pemupukan NPK Mutiara menggunakan pupuk cair yang saya buat kemarin adalah untuk satu tangki yang berkapasitaskan 16 liter itu hanya dilakukan atau memasukkan obatnya atau cairannya itu 300 ml ke dalam tangki penyemprotan ya guys. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini calon buah atau calon bunga ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini umur 51 hari setelah tanam guys untuk jagungku yang ini ya. Nah, ini memang saya tekankan atau saya sudah bahas di video di awal video, untuk ladang saya atau ladang jagung yang ini itu saya tanami dan hanya melakukan pemupukan 1 kali saja guys. Itu pun hanya menggunakan pupuk dasar yang sudah saya upload atau sudah saya bahas. Untuk cara pemupukan yang pertama yaitu selang 1 hari benih ditanamkan, itu besoknya harus segera dipupuk menggunakan Ponska saja ya, jangan menggunakan urea, karena bertujuan agar untuk akarnya si jagung itu benar-benar merangsang dan bisa kuat ya, kuat dalam arti bisa lebih banyak akarnya untuk mencari unsur hara yang ada di dalam tanah atau media tanam ya. Oke, untuk caranya sendiri penyemprotannya menggunakan NPK Mutiara. Kita lanjutkan. Untuk caranya disemprotkan merata ya, dan tidak boleh diulang-ulang seperti yang saya bahas kemarin. Oke guys, langsung saja kita memasuki cara yang terakhir, yaitu cara keempat ya guys. Oke, untuk cara yang terakhir atau cara yang keempat yaitu menggunakan kotoran hewan atau kohe ayam ya guys. Bisa menggunakan kotoran kambing atau kotoran ayam. Nah, jadi kebetulan di ladang saya yang saya tanam jagung ini, nah ini tidak saya melakukan metode pemupukan dengan kohe hewan ya atau kohe ayam. Jadi hanya memakai 3 pupuk tambahan, yaitu NPK Mutiara, Gandasil D, dan pemupukan dengan micin ya guys. Untuk pemupukan menggunakan kohe ayam atau kohe kambing itu bisa saya jelaskan untuk caranya sendiri, yaitu di awal penanaman atau penanaman benih itu untuk pupuk dasarnya harus diuruk, tidak memakai tanah ya, harus diuruk atau ditimbun menggunakan kotoran hewannya tadi, kemudian dicampur dengan tanah ya, tanah digemburkan, kemudian dicampur dengan merata menggunakan kohe ayam dengan perbandingan 3:1, yaitu untuk kohe ayamnya sendiri itu 3 dan untuk tanahnya itu 1. Kemudian takarannya bisa menyesuaikan menyesuaikan untuk teman-teman sendiri ya, untuk pribadi orang masing-masing. Dan untuk pemupukan menggunakan kohe ayam itu saya sudah membuktikannya di dalam musim panen yang kemarin. Saya sudah membuktikannya, untuk hasilnya juga sangat bagus, dan itu bisa dilakukan untuk pemupukannya itu selama 2 hari dalam satu periode atau satu panen seperti ini ya, yaitu di awal pemupukan atau pupuk dasar dan kemudian di hari menjelang berbunga seperti ini ya. Ini kalau pasnya harus dipakai pemupukan menggunakan kohe ayam. Ya mungkin semua itu ada plus minusnya ya guys. Mungkin kalau menggunakan pupuk organik atau kohe ayam itu akan menghabiskan banyak waktu. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jadi intinya untuk jagung saya yang saya tanam di lahan ini hanya saya lakukan pemupukan 1 kali, dan selanjutnya saya melakukan pemupukan tambahan menggunakan 3 pupuk ya, micin, Gandasil D, dan NPK Mutiara. Hasilnya sangat bagus seperti ini. Oke, terima kasih. Mungkin cukup jelas untuk penjelasannya kali ini tentang cara agar jagung tetap subur meskipun harga pupuk langka dan mahal ya guys. Nah, di sini saya tekankan saya hanya berbagi pengalaman saja. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat untuk orang lain ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Selamat beraktivitas, semoga sukses dan dilancarkan semua urusannya ya guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.